Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husnati Mubarok. Saya mahasiswa Universitas Hamdan Wadi semester 8 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menceritakan tentang novel Robinson Crusoe chapter 6 dan novel Merintih dalam Sujud chapter 26. Daftar 26 sampai 40. Dalam chapter 26 ini membahas tentang Iwan yang berniat untuk menodai Agisna sebelum ia balik ke Indonesia. Hal ini dilakukan karena Agisna telah menolak cintanya sebanyak 2 kali. Jadi karena itulah ia mempunyai pikiran yang kotor. Dan sebelum kejadian pelecehan itu terjadi, dia menelpon Agisna untuk mengajak Agisna bertemu dengan beralasan ia ingin berpamitan pulang ke Indonesia. Dan singkat cerita, Iwan pun sampai di apartemen Agisna dan Iwan meminta masuk di apartemen Agisna dan Agisna pun mengizinkan Iwan masuk. Dan setelah Iwan masuk di apartemen Agisna, ia meminta Agisna untuk membuatkan minuman untuknya. Dan sembari Agisna membuatkan minuman di dapur, Iwan pun tiba-tiba mengunci apartemen Agisna. Setelah mengunci apartemen Agisna, Iwan pergi ke dapur dan tiba-tiba memeluk Agisna dari belakang. Hal ini pun membuat Agisna memberontak dengan sekuat tenaga atas perlakuannya Iwan. Dengan sekuat tenaga, Agisna terus memberontak akan tindakannya Iwan, dan dengan isakan tangis dan teriakan, Agisna terus meminta tolong. Namun teriakan dan permohonan Agisna pun tidak dipedulikan oleh Iwan karena pikirannya sudah kalut dan dikendalikan oleh setan. Dia semakin brutal terhadap Agisna. Dia sampai memukul dengan kuat dan menampar Agisna sampai banyak sekali lebam dan menyebabkan luka dan merobek sedikit bibirnya. Namun Agisna tetap tidak menyerah akan tindakannya Iwan. Dia terus meminta tolong dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berdoa. Agisna pun tidak menyerah untuk meminta tolong untuk keluar dari perlakuannya Iwan. Dan sekuat tenaga dan isakan tangis, dia berteriak meminta tolong terus-menerus. Dan alhamdulillahnya juga Sofian kebetulan lewat di depan apartemennya Agisna, dan dia mendengar permintaan dan teriakan pertolongan Agisna. Mendengar Agisna yang berteriak dengan isakan tangis, apalagi apartemennya terkunci, membuat Sophia sangat khawatir. Jadi dia bergegas untuk meminta tolong kepada satpam untuk mendobrak pintu tersebut. Dan alhamdulillahnya pintu tersebut akhirnya terbuka. Dan di sana Sophia melihat kondisi Agisna yang sangat memperhatikan dan mengenaskan. Dan singkat cerita, satpam tersebut juga membawa Iwan untuk pergi ke ranah hukum untuk diadili. Dan hal tersebut sangat membuat trauma yang mendalam untuk bagi Agisna. Dan traumanya dibahas di chapter 27. Di chapter 27 ini membahas tentang trauma yang begitu mendalam kepada Agisna. Trauma ini seakan membuatnya harus izin tidak masuk sekolah selama 1 minggu dengan beralasan dia sakit. Mendengar Agisna sakit, Pak William sangat khawatir dan bergegas menuju apartemen Agisna. Singkat cerita, Pak William pun sampai di depan di apartemen Agisna, dan kebetulan ia bertemu dengan Sophia yang Sophia merupakan teman baik dari Agisna.
Dan Pak William pun langsung menanyakan tentang keadaan Agisna ke Sophia. Dan Sophia pun langsung mengajak Pak William pergi ke kafe. Dan setelah mereka berdua sampai di kafe, Sophia pun mulai menceritakan apa yang telah menimpa Agisna, yang dimana Agisna telah mengalami pelecehan dan hampir merenggut kehormatannya. Mendengar hal itu, Pak William pun sangat terkejut dan marah akan apa yang terjadi kepada Agisna. Dia menanyakan siapa pria yang melakukan hal bejat tersebut. Dan setelah mereka berdua sampai di kafe, Sophia pun mulai menceritakan apa yang dialami oleh Agisna, yang dimana dia hampir dilecehkan dan mengambil kehormatannya, yang dimana itu sangat membuat trauma yang menyerang batin dan psikisnya. Mendengar hal itu, Pak William pun sangat terkejut dan sangat marah dengan apa yang dialami oleh Agisna, dan menanyakan siapa pria yang melakukan hal bejat tersebut. Namun Sophia mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa pria tersebut, tetapi dia adalah teman baik dari Agisna dan melakukan perjalanan bisnis di sini. William sangat marah akan hal tersebut dan dia ingin sekali menghancurkan bisnis orang tersebut. Singkat cerita, Sophia menanyakan kepada Pak William apakah dia ingin menjenguk Agisna, dan Pak William pun menjawab pertanyaan Sophia dengan mengatakan bahwa semua yang ingin ia ketahui sudah dia dapat jawabannya, dan mereka pun pamit. Singkat cerita, kasus yang menimpa Agisna terdengar sampai kampusnya, yang dimana semua teman-temannya dan beberapa dosen memberikan semangat terhadapnya. Bahkan beberapa dosen pengampu mata kuliahnya memberikan support kepadanya. Semangat yang membangun kepercayaan diri terus mengalir, menjadikan dirinya bangkit dari keterpurukan yang membelenggunya. Beberapa hari berlalu, Agisna masih berkutat dengan rasa jijik yang tiba-tiba hadir menggerogoti hatinya. Agisna merenung dan lelah, sedangkan Pak William sementara itu sedang dalam perjalanan untuk menuju apartemen Agisna untuk memberikan dukungan moral. Singkat cerita, Pak William pun sampai ke apartemen Agisna dan Pak William memencet tombol bel apartemen Agisna. Mendengar suara bel, Agisna langsung memasang jilbab dan dia bergegas menuju pintu. Namun sebelum ia membuka pintu tersebut, Agisna terlebih dahulu mengecek siapa yang berkunjung ke apartemennya. Dan setelah Agisna tahu siapa yang berkunjung ke apartemennya tersebut, dia langsung membuka pintu dan karena masih trauma, Agisna tidak ingin memberikan seseorang laki-laki memasuki apartemennya, sehingga Pak William diminta untuk duduk dan mengobrol di luar saja. Dan alhamdulillahnya Pak William pun mengerti dengan keadaan Agisna. Namun sebelum itu, Agisna izin untuk mengambil kursi untuk mereka mengobrol di luar. Singkat cerita, mereka pun mengobrol mulai dari Pak William yang mengucapkan turut prihatin dengan apa yang menimpa Agisna, dan di sini juga Pak William menawarkan bantuan untuk melaporkan kejadian ini kepada hukum internasional biar pelaku bisa diadili dengan hukum internasional. Ya, walaupun pelaku sudah dideportasi ke negara asalnya. Namun, mendengar hal itu, Agisna menolak tawaran Pak William karena Agisna berpikir bahwa ini biarlah menjadi ranah pribadi dan rahasia Agisna. Dia tidak ingin hal menimpanya menjadi asumsi publik dan akan membuat keresahan keluarganya di tanah air. Namun, William masih bertekad meyakinkan
Agisna untuk melaporkannya. Namun Agisna tetap menolak dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yunus. Beberapa bulan berlalu. Di sini Agisna sudah mengikhlaskan apa yang terjadi padanya. Dia berpikir bahwa apa yang terjadi padanya itu adalah bagian dari proses pendewasaan dirinya untuk siap menghadapi kondisi apapun tentang masa depannya. Beberapa bulan berlalu, rasa trauma akibat pelecehan yang dialami yang hampir merenggut kehormatannya itu perlahan-lahan sembuh berkat dengan dukungan moral dan sahabat dan teman terdekatnya. Agisna bersyukur bahwa masih banyak yang peduli dan respek terhadap apa yang menimpanya. Di chapter 28 ini, Agisna sudah mulai bangkit dan menerima apa yang telah menimpanya. Di sini, dia begitu sibuk dengan kegiatan kampusnya, sehingga mau tidak mau, dia harus melupakan apa yang terjadi kepadanya. Kegiatan kampus yang begitu padat mulai dari fashion show, hasil rancangan masing-masing, membuat laporan magang hingga penyelesaian tugas akhir membuat tenaga dan pikirannya sudah terkuras. Berbekal tekad, percaya diri dan dukungan teman-teman dekatnya, akhirnya Agisna berhasil menyelesaikan salah satu rancangan terbaiknya. Hasil rancangan perdananya akan diperkenalkan dalam fashion show ternama di Paris, Perancis, dan di mana pergerakan tersebut akan dihadiri banyak kalangan, mulai dari artis, model, pembisnis, dan lain-lain. Di sini Agisna sudah menyiapkan busana muslim musim dingin. Dia ingin rancangan perdana tersebut menjadi salah satu model favorit bagi banyak kalangan. Pergerakan busana muslim musim dingin, dan kebetulan di sana juga lagi terjadi musim salju yang mulai menyelimuti kota. Dan dengan memandangi salju, Agisna mulai mengarahkan badannya ke jendela dan salju tersebut mengenai badannya Agisna. Walaupun Agisna memakai hoodie, namun rasa dingin tersebut masih masuk ke dalam tubuhnya Agisna melalui ventilasi kamar. Dan kebetulan di sana juga ada terjadi gerimis, yang dimana membuat Agisna bernostalgia terhadap apa yang menimpanya. Mulai dari pernikahannya yang dikhianati Rehan dan pelecehan yang dilakukan oleh Iwan. Dan tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan jam 8 pagi, dan dimana pada jam 2 siang nanti fashion show itu akan dilaksanakan. Sebelum itu, dia menelpon teman-temannya. Agisna mulai menelpon Sapitri dan Lydia, dan yang dimana Sapitri baru bangun. Dan Sapitri menyarankan untuk Agisna menelpon Lydia untuk pagi-pagi pergi ke kampus untuk mengecek apa yang diperlukan untuk pergerakan fashion show nanti. Chapter 29 ini membahas tentang pertemuan Agisna dengan CEO tampan, yang dimana Agisna harus mencari tanda pengenalnya, dan pas Agisna mencari ID card-nya, Agisna tidak sengaja jatuh dan menimpa seorang pria, dan tidak lain dia adalah CEO yang bernama Alexander Zulkarnain Adiyatama, sang pengusaha ternama sekaligus CEO GA Group. Karena hasil tebrokan yang terjadi membuat jas CEO tersebut terkena noda lipstik Agisna, dan hal itu sangat membuat sang CEO marah
dan segera bergegas ke toilet. Tetapi noda listrik tersebut dan membuat jas CEO itu kotor dan basah. Jadi dia memerintahkan asistennya untuk mengambil pengganti jasnya di dalam mobil. Singkat cerita, pergerakan pesinso itu pun sudah mulai. Dan kebetulan pergerakan busana itu pun menampilkan Agisna yang mempergerakkan busana muslim pada musim dingin. Dan pergerakan itu pun memperlihatkan Agisna, yaitu Agisna seorang gadis cantik yang mempergerakan busana muslim pada musim dingin. Hal tersebut pun membuat sang CEO tampan sangat terpesona pada Agisna dan ingin mencari tahu sendiri siapa Agisna. Dan di sini alhamdulillahnya juga Agisna menang dan menjadi urutan yang pertama busana terbaik. Dan sekarang saya akan membahas tentang bab 30 yang dimana membahas tentang keberhasilan Agisna menang sehingga membuat dia sangat terharu. Suara tepuk tangan penonton dan suara MC menyebutkan namanya membuatnya dia sangat emosional. Hal ini juga membuat Agisna sangat bersyukur atas apa yang menimpanya. Dan juga di sini Agisna menyampaikan sambutannya dan rasa syukurnya karena telah menang. Dan setelah acaranya selesai, Agisna dan teman-temannya ingin membereskan dan mengemas barang-barang yang dipakai. Dan pada saat itulah CEO datang menerobos ke belakang panggung untuk bertemu Agisna. Asistennya melihat tingkah laku bosnya itu cuma bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Singkat cerita, di sini Agisna dan CEO tampan tersebut mengobrol banyak hal dan membicarakan banyak hal. Dan singkat cerita, CEO tersebut menawarkan kerjasama pada Agisna dan meminta nomornya. Dan seketika CEO tampan dan Agisna tersebut berbincang, Pak William tiba-tiba menelpon Agisna untuk menanyakan untuk menjemput Agisna. Di bab 31 membahas tentang titik syukur sang Agisna yang dimana dia selalu tersenyum kecil dan membuat temannya memikirkan bahwa Agisna kesempet oleh jin. Dan di tengah itu Sophia tiba-tiba datang ke apartemen Agisna dan membawa makanan dan mereka pun bercanda ngomong dan tengah perbincangan mereka tiba-tiba merembet membahas tentang sang CEO yang ganteng. Dan setelah lama berbincang dan bercanda, teman-teman Agisna pun pamit dan Sophia pun pamit. Walaupun sudah banyak hal yang terjadi membuatnya terpuruk, membuat Agisna tidak untuk bersyukur. Salah satu hasil syukurnya itu dikelilingi oleh teman-teman yang baik dan menang di pergerakan pesin. Di chapter 32 membahas tentang makan siang spesial Agisna antara Pak William, Sapitri, dan Lydia. Makan siang spesial antara Pak William bersama Agisna dan kedua temannya itu, dimana makan siang ini sangat spesial bagi mereka. Di sini Pak William sangat senang dan sangat membuat Pak William merasa heran karena Agisna dan kedua temannya ini tidak seperti gadis-gadis yang lain, yang dimana mereka itu tidak canggung dan tidak memikirkan bahwa
kalau jika makan yang anggun itu di depan laki-laki. Tiga-tiga membahas tentang Pak William masih mengharapkan cinta Agisna, di mana Pak William sangat mengagumi Agisna, membuatnya jatuh cinta, menginginkan menghabiskan waktunya bersama. Namun, ya Pak William pernah menyatakan cintanya kepada Agisna, namun ditolak karena perbedaan agama. Dan Pak William rela pindah agama, namun tetap ditolak Agisna dengan alasan karena dia tidak ingin William pindah agama gara-gara Agisna. Dan William masih mengharapkan dan mencintai, namun dia tidak bisa dan masih mengharapkan Agisna menjadi tidak menginginkan itu. Tiga-tiga ini membahas tentang Pak William masih mengharapkan cinta Agisna, di mana Pak William sangat mengagumi Agisna, membuatnya jatuh cinta, menginginkan dan menghabiskan waktu bersamanya. Namun, Agisna, Pak William pernah menyatakan cintanya kepada Agisna, namun ditolak karena perbedaan agama. Dan Pak William rela pindah agama, namun tetap ditolak Agisna dengan alasan karena dia tidak mau Pak William pindah agama karena dirinya. Karena Agisna tidak menginginkan itu. Walaupun ia sudah berusaha melupakan Agisna, namun Pak William tetap mengharapkan dan mencintai Agisna dan menjadi jodohnya nanti. Di halaman 34 ini membahas tentang William yang masih mencintai Agisna dan si Fitri juga yang masih mengharapkan Pak William menjadi miliknya. Sapitri yang setelah istirahat di apartemen Agisna memutuskan untuk pulang ke komplek perumahan yang tak kalah bagusnya dari apartemen Agisna. William masih duduk termenung di kursi yang ada di balkon kamarnya. Di atas balkon, William bisa setiap saat memandang indahnya langit. Chapter 35. William dengan penampilannya yang sudah acak-acakan dan juga perasaan yang tidak karuan, sekali lagi bertekad mengajak Agisna bertemu untuk mengungkapkan perasaannya. William masih berharap pada Agisna. Kali ini harapan yang masih sama, semoga Agisna mau mengerti tentang perasaannya dan mau menerima perasaannya. Pada chapter 36, Sapitri mulai mau terbuka kepada Lydia dan Agisna. Sapitri menceritakan tentang perasaannya yang dipendam selama ini kepada Pak William. Di depan taman kelas, Sapitri menceritakan semuanya kepada Lydia dan Agisna bahwa Sapitri memiliki perasaan terhadap William. Sapitri sudah mencoba untuk melupakan perasaannya, tetapi tetap saja perasaan itu kembali tumbuh kepada William. Agisna dan Lydia merasa kasihan terhadap Sapitri dan mulai bertekad untuk membantu Sapitri mendapatkan cinta dari William. Di bagian ini juga, William mengungkapkan perasaannya pada Agisna. William sudah banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana jika dia mengungkapkan perasaannya pada Agisna. Sehingga suatu waktu William mengutarakannya secara langsung. Tetapi jawaban Agisna ternyata bukan jawaban yang diharapkan oleh William. Jawaban Agisna memilih untuk menolak perasaan dari William karena ada hati yang harus dijaga oleh Agisna. Pada bagian
37. Hari ini adalah hari yang diharapkan William menjadi hari yang paling bahagia untuk dirinya. Karena William ingin mengungkapkan perasaannya pada Agisna. Tetapi ternyata jawaban yang diberikan oleh Agisna bukan jawaban yang diharapkan oleh William. Agisna menolak perasaan cinta William untuk kedua kalinya dan mengatakan bahwa Sapitri yang mencintai William. Setelah lama memikirkan tentang perkataan Agisna mengenai Sapitri, akhirnya William mau membuka hatinya kepada Sapitri dan mencoba untuk mendekati Sapitri. William memulai dengan meminta nomor Sapitri dan menelponnya pada malam hari, kemudian mengajak Sapitri untuk bertemu besok pagi. William mengungkapkan bahwa ternyata dia juga memiliki perasaan terhadap Sapitri dan meminta maaf kepada Sapitri karena sudah terlambat menyadari bahwa Sapitri memiliki perasaan untuknya. Kemudian, Sapitri melompat kegirangan sambil mengepal genggaman tangannya. Sungguh ini sesuatu yang sudah lama ia tunggu yang akhirnya terwujud juga. Sapitri yang awalnya malas gerak, kini serasa memiliki energi lebih. Sungguh Sapitri terlihat sangat cantik dalam bulatan blus lengan pendek motif bunga dengan rok panjang sampai bawah lutut. Bibir tipisnya diolesi lip balm warna peach menambah keanggunan dari penampilannya. Pada bagian 39, William menghidupkan kembali mobilnya dan membunyikan klakson pertanda pamit kepada Sapitri yang masih berdiri di depan peralatan parkir lobi apartemennya. William dan Sapitri memutuskan untuk kembali pulang dicukupkannya hari ini untuk memulai perjalanan cinta keduanya. William dan Sapitri pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke kebun binatang. Tak terasa sore menjelma senja. Sajian panorama langit berwarna, William dan Sapitri menuju mall untuk menghabiskan waktu bersama membuat dan mengukur kenangan keduanya. Kebahagiaan terpancar jelas di raut kedua insan yang sedang dimabuk asmara. Kebahagiaan yang dinantikan Sapitri terwujud sudah. William dan Sapitri masih berada di private room berbincang dan berbagi cerita. Sambil menikmati panorama alam terbentang luas di depan matanya. Pada chapter 40, suasana mendadak canggung. Entah sejak kapan William berada di sekitar area gerbang kampus. William yang sadar akan perubahan dirinya membuat sang kekasih dan kedua sahabat dengan cepat merubah ekspresinya. William kemudian tersenyum dengan manis seperti biasanya. 30 menit berlalu, mobil mewah William sudah terparkir di resti ternama di kota Paris. Keempatnya duduk melingkar meja. William mengambil tempat duduk di samping Sapitri, kemudian Agisna, lalu disusuli Lydia yang berada di samping William. William pun duduk di antara Sapitri dan Lydia. Tentang novel Robinson Crusoe chapter 6. Dalam bab ini, tema agama dalam kaitannya dengan taubat, dosa dan takdir sangat kuat lagi. Penyakitnya membuat Crusoe menyadari bahwa cara dia menjalani hidupnya selama ini dimulai dia mengabaikan nasihat ayahnya, gajah dan durhaka. Dia mengingat setiap hal buruk yang terjadi padanya saat itu. Badai di Yarmouth, bajak laut, menjadi bencana alam dan terdampar di pulau terpencil. Percaya hal-hal itu adalah cara Tuhan untuk membayar dosa dan tidak bersyukur atas hal-hal yang terjadi padanya. Dia bertahan dari penyakitnya,
terus menemukan cara baru untuk membiarkan Tuhan masuk ke dalam hidupnya lagi. Mulai membaca Alkitab dan lebih memperhatikan cara dia bertindak dan membawa dirinya sendiri. Karus umumnya cenderung sangat keras pada dirinya sendiri. Jika menyangkut topik agama dan dosa, dia bukan orang jahat dan bahkan menurut standar Kristen dosa-dosanya. Tidak mendengarkan nasihat ayahnya dan malah membangun kehidupannya sendiri berdasarkan mimpinya. Tidak terlalu buruk. Dia tidak pernah mencuri, jarang berbohong, tidak pernah membunuh siapapun, dan tidak pernah terlibat dalam pembajakan yang tidak akan terlalu jarang. Mengingat beberapa banyak waktu yang dihabiskan di laut, satu-satunya hal yang telah dilakukannya menurut standar saat ini dianggap sah secara moral adalah penjualan syuri dan niat membeli budak untuk perkebunannya. Di masa Debu, ini tidak dianggap amoral atau dosa. Khawatiran Krus tumbuh dari kepercayaan Protestan yang bertentangan dengan kepercayaan Katolik, bahwa kurangnya iman dan dia tidak bersyukur kepada Tuhan adalah dosa-dosa nyata yang dia lakukan. Dia merasa bersalah dan rasa bersalah itu menutup seluruh dirinya. Sehingga ketika dia kembali membaca Alkitab dan mempraktikkan agamanya, dia langsung merasa lebih baik dan menjadi lebih kuat, bahkan merasa nyaman di pulau itu. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.